Tanya jawab seputar puasa. Pertanyaan pertama. Menurut riwayat, pada bulan Ramadan setan dibelenggu. Mengapa maksiat masih marak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji dipun yang baik, berikut jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA, Guru Besar Hukum Islam, dalam bukunya Fikih Kontemporer. Begitu mulianya bulan Ramadan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Untuk memaknai dan memahami hadis ini, para ulama terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kaum tekstual dan kaum kontekstualis. Para ulama tekstualis memaknai dan memahami ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut secara harfiah, letterlek, bahwa dalam bulan Ramadan pintu surga memang benar-benar dibuka, pintu neraka memang benar-benar ditutup, dan semua setan memang benar-benar dibelenggu. Pemaknaan dan pemahaman demikian tentu lebih mudah disampaikan pada orang awam dan lebih aman dari kemungkinan disalahkan, karena memang bunyi hadisnya demikian. Di sisi yang lain, para ulama kontekstualis memaknai dan memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sebagai ungkapan kiasan majazi, tidak sesungguhnya. Pintu surga dibuka menggambarkan betapa mudahnya orang berbuat baik di bulan Ramadan, betapa tinggi semangat dan motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, dan betapa besarnya pahala kebaikan di bulan Ramadan, sehingga seakan-akan pintu surga terbuka untuk mereka. Begitu pula dengan pintu neraka ditutup, menggambarkan betapa tingginya sensitivitas umat Islam terhadap dosa pada bulan Ramadan, betapa tingginya kesadaran mereka untuk menjauhi perbuatan maksiat pada bulan Ramadan, sehingga seakan-akan pintu neraka tertutup untuk mereka. Demikian juga dengan dibelenggunya setan. Bukanlah setan itu benar-benar dibelenggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa setan-setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan hanyalah untuk menggambarkan betapa tidak berkutiknya setan untuk menggoda umat yang beriman dan sedang berpuasa, karena mereka sedang asik beribadah, sedang tinggi semangatnya untuk berbuat baik, serta sadar dan sensitif terhadap perbuatan dosa. Lalu mengapa di bulan Ramadan tetap saja banyak terjadi kemaksiatan, padahal setan-setan sudah dibelenggu? Kalaupun pada bulan Ramadan masih banyak perbuatan maksiat, masih banyak orang durhaka, dan masih banyak tindak kejahatan, adalah kenyataan empiris yang tak terelakkan. Itu berarti bahwa benar-benar hawa nafsu manusia yang berperan. Mereka tidak bisa lagi mengkambing hitamkan setan-setan dari golongan jin sebagai penyebabnya. Manusia yang tetap berbuat maksiat, tetap durhaka, dan tetap memperturutkan kemauan jahat mereka di bulan Ramadan adalah setan-setan dari golongan manusia yang terbelenggu oleh hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak lulus ujian iman dan tidak lolos dari belenggu dosa yang mestinya mereka dapatkan pada bulan Ramadan. Tetapi di sisi yang lain, di kalangan umat Islam yang berpuasa pasti merasa bahwa frekuensi kemaksiatan turun drastis, sensitivitas terhadap dosa meningkat tajam, dan semangat untuk berbuat kebaikan begitu menggelora dibanding hari-hari dalam kehidupan di luar bulan Ramadan.
Sementara itu, Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam bukunya Anda Bertanya, Islam Menjawab, disampaikan bahwa mengapa Allah menciptakan setan. Allah memerintahkan agar kita patuh dan taat kepada Allah. Allah juga memerintahkan agar kita jangan tergoda untuk meninggalkan perintah-perintah itu. Perintah patuh dan taat dibarengi dengan godaan, sebab kalau tidak ada godaan, sikap taat dan patuh menjadi persoalan biasa. Taat dan patuh yang sejati yaitu apabila ada rayuan dan dorongan untuk berbuat maksiat, tetapi orang tersebut mampu menahan. Allah menghendaki agar ketaatan dan kepatuhan seseorang timbul karena rasa takut kepada Allah. Ini adalah ibadah. Ibadah hanya untuk Allah, karena Allah semata, bukan untuk siapa-siapa. Walaupun besar godaan setan kepada kita untuk mengalihkan tujuan ibadah itu, Allah menciptakan setan adalah hikmah. Seperti hikmahnya Allah menciptakan kejahatan, maksiat, atau mungkar. Manusia diuji apakah kuat imannya menolak ajakan dan godaan setan. Karenanya manusia diberi alat, sarana, dan kemampuan oleh Allah untuk menjauhi kejahatan itu. Bila sadar dan mengerti ajakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, setan dan kejahatan tidak akan berhasil memperdaya manusia. Demikian, mudah-mudahan Allah menjadikan ini manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.